Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai rumus passing chord yang sebenarnya ini mudah, tapi kita akan twist chordnya. Kita akan bikin chordnya itu jadi jauh lebih dramatis, jadi jauh lebih deep. Kayak gimana? Langsung aja yuk ke segmen piano improvisation trick atau piano im trick. Oke, kita langsung bahas aja pembahasannya. Kali ini mengenai bagaimana cara kita merubah chord atau mencari passing chord yang sederhana tapi enak nih teman-teman. Dan ini ramah nih buat pemula ya. Jadi kita akan bikin menggunakan satu rumus aja dulu yang Mas Kris pernah ulas sebelumnya. Contohnya kayak gini nih, kita kasih passing misalnya kayak gitu. Misal kayak gitu, atau contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Rumusnya adalah kita akan mencari menggunakan secondary dominan. Artinya, nanti kita akan memodifikasi rumus ini juga teman-teman. Misal kita akan mencari jembatan dari ini ya, dari misalnya 6 ke 2. Itu misalnya seperti itu ya, 6 ke 2. Kalau kita main di do sama dengan C, 6 berarti A minor, 2-nya berarti D minor. Rumusnya adalah, nah gini, 6 adalah chord awal dan 2 atau D minor tadi merupakan chord tujuan. Rumusnya, chord tujuan kita akan tambah dia menjadi 7 semitone. Misalnya chord tujuannya tadi apa? D minor. Kita naikkan 7 semitone ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu A. Nah, A-nya ini kita akan jadikan A7. Nah, seperti ini. Oke, tapi ini nanti masih mentah, kita akan tambahin lagi teman-teman. Jadi, dari A, A7, baru kita masuk ke D minor. Nah, seperti itu. Basic rumusnya, ya. Misalnya dari apa lagi ya? Dari 1 ke 6. C ke A minor, C ke A minor. Berarti chord tujuannya adalah A minor, ya. A kita naikkan 7 semitone ke atas. Hitungnya mulai dari langkah pertamanya ya. A-nya tidak dihitung, A-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitone berarti naik per setengah-setengah ya, ketemu E. Jadikan E7. Ya, baru masuk ke A. Jadi nah kayak gitu. Cuman ini kan kayak masih mentah ya suaranya. Jadi kita akan tambahin not lagi, bukan tambahin sih, lebih ke merubah not lagi. Jadi 7-nya kalau misal kita ambil dari C ke F deh. C kalau ke F berarti jadinya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C jadikan C7. Nah, dari C ke F berarti kita jadikan C7. Nah, ini kan common ya, biasa aja gitu. Oke. Nah, ini kita bisa rubah nih teman-teman chordnya. Menjadi yang terpenting adalah 7-nya kita tekan. Nah, nada ke-9-nya ini kita flat, jadi flat 9. Oke. Kemudian sisanya kita ambil 3 dan 5-nya. Seperti ini. Jadi kalau kita cari rumus adalah kirinya 1 dan 5, kanan, dominan 7-nya, flat 9-nya, 3, 5, dan kita bisa rubah lagi. Kalau misalnya suaranya nggak cocok, 5-nya ini kita tambahin jadi 13. Nah, di sini. Nah, contoh ya, dari chord 1 ke chord 4. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mau masuk ke 1 ke 6, 1 menuju ke 6, berarti kita bisa kasih ke tadi dapatnya apa? 6 naik 7 semitone ketemunya E7, berarti 1, 5 kirinya, kanannya kita ambil 7-nya, min 9-nya atau flat 9-nya ini di F sini. Nah, nada ke-9 kan sama dengan nada kedua ya dari E. Ini 1, ini 2.
Ini dominan 7-nya. Ya, ini nada kedua potong setengah ya. Jadi di sini flat 9, nada kedua dan nada 9 sekali lagi sama. Kemudian kita tambahin nada ketiga dari tangga nada si E tadi, dari chord E tadi, sorry ya, E dan kelima. Nah, ya seperti ini. Misalnya kita main kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita ambil contoh di lagu nih teman-teman. Di lagunya kayak lagu Nothing Gonna Change My Love For You misalnya. Nah, dari 5 menuju ke 1. Ya, 5 menuju 1. Berarti jembatannya apa? Oke, berarti kalau kita cari 1, kita cari aja 7 semitone tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu G ya, berarti G7. Berarti kita mainan nanti gini, 1, 5, 7, min 9-nya. Nah, begini. Ini kita bisa jadikan, nih contoh ya. Salah. Masuk sini. Nah. Atau begini boleh. Nah. Cuman kalau dia tadi kan jatuhnya udah di chord 5 tuh, teman-teman. Ya. Udah jatuh di chord 5. Kemudian kita jadikan 5 potong 5 dominan 7 flat 9 kan. Nah, kita bisa nih ambil nih teman-teman. Kita kalau dia tadi udah jadi chord 5, langkah pertamanya chord 5-nya kita rubah menjadi 5 dominan tadi atau G7 flat 9. Contohnya nah, seperti ini. Jadi langsung dirubah chordnya. Nah, misalnya kita mau ambil ke-13-nya. Nada ke-13 dari G apa sih? Sini ya. Berarti di E. Di sini. Ini juga enak. Nah, buat nyambungin ke atas. Oke, seperti itu. Kemudian, kita bisa perkembangkan lagi nih teman-teman. Setelah kita merubah jadi dari chord 5 tadi. Oke, ini chord 5-nya kita rubah jadi seperti ini. Maka dia tidak dapat passing kan? Nggak jadi dapat passing chord. Karena dia merubah chord 5 menjadi seperti ini. Maka kita tambahin passing chordnya dengan menaikkan setengah nada. Jadi plus 5. Di sini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi setelah G7 flat 9, kemudian G7 flat 9 flat 5. Flat 5 flat 9. Nah, gitu caranya. Jadi, kita bisa dapat kesimpulan nih teman-teman. Kalau akhir dari kalimat itu sudah jatuh di chord yang berpotensi, memang itu adalah chord dalam rumus secondary dominan tadi ya, maka chordnya itu kita bisa rubah menjadi dominan tadi, kemudian flat 9, atau kita jadikan flat 9
Jadi misalnya gini, gimana ya jelasinnya biar gampang belibet nih. Misalnya akhir dari kalimatnya adalah C7 misalnya gitu ya, C7. Ya atau G kayak tadi. G deh yang enak G. Nah, G-nya ini kita bisa rubah jadi G7 flat 9 tadi atau G13 flat 9 seperti tadi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau udah pakai G13 ini, ya sudah kita nggak perlu pakai yang plus 5 tadi. Gitu ya. Jadi ada pilihan nih. Kalau udah dirubah ke G7 flat 9, kita bisa naikin ke plus 5-nya. Baru masuk berikutnya. Tapi kalau kita tetap di G, nah passingnya kita bisa ambil ke 13. Nah 13 flat 9. Nah kayak gitu. Ini lebih enak teman-teman. Jadi 13 flat 9-nya ini dijadikan passing setelah normal G. Karena kalau normal G pindah ke G7 flat 9, perubahannya nggak terlalu signifikan karakter suaranya. Paham ya teman-teman? Oke, misalnya kita cari progresi dari A minor ke D. D minor, A minor ke D minor, misalnya gitu. Sedangkan D ini dia punya passingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A7. Jadi kalau kita jadikan A minor, kemudian kita jadikan ke A7, ya, baru ke D atau A minor, A7 flat 9. Nah itu kayak kurang greget. Maka A7 flat 9-nya kita jadikan 13 nih teman-teman. Jadi masuknya sini. Oke. Masuk ke sini ya. Ini 7-nya, ini 7-nya, ini flat 9-nya. Oke, ini 3-nya, ini 13. Nah. Nah. Lagi. Misalnya seperti itu. Tapi nggak semua cocok ya teman-teman, 13-nya itu cocok-cocokan aja. Oke, sampai di sini bisa mudah ya. Oke, kemudian passing chord itu kita juga bisa mengambil, misalnya gini nih teman-teman. Kita bisa misalnya dari C menuju D minor. Nah, ini kan pendek nih. Kita bisa ambil A7-nya, flat 9-nya, baru ke D bisa. Tapi kita bisa ambil C crash diminis ini. Ya, sebagai jembatan ke D. Nah, ini hanya berlaku dari 1 ke 2 ya, teman-teman. Kalau 5 ke 6 nggak begitu. Lain. Jadi, kita bisa menyimpulkan setiap passing chord itu memiliki kondisi dan posisi yang sama. Posisi yang berbeda ya teman-teman. Kondisinya beda, posisinya juga beda. Posisi itu juga bisa diatur sedemikian rupa sampai suaranya juga bagus, bisa ya. Oke, sampai di sini moga-moga teman-teman bisa paham ini. Nah, kalau teman-teman pengen mendalami lebih, teman-teman bisa belajar piano di sini nih. Teman-teman bisa ikut program belajar musik online juga di sini. Simple ya, itu ada di kolom deskripsi tuh. Dan kalau teman-teman benar-benar pemula, kita juga ada modul tuh buat pemula. Harganya nggak nyampe 150.000, teman-teman bisa join aja langsung. Intinya, materi-materi seperti ini difungsikan untuk sekedar memberikan pemanis dari rangkaian lagu yang teman-teman mainkan. Jadi kita tidak pemakaian ini secara berlebihan. Hanya sebagian aja, teman-teman. Oke ya, nanti untuk pembahasan passing chord
yang lainnya Mas Kris akan bahas di konten-konten yang lainnya, rumus-rumusnya teman-teman. Ini kita bahas satu persatu biar kontennya lebih banyak. Oke, gitu aja. Semoga teman-teman bisa suka dengan konten-konten seperti ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.